Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan insyaallah masih menyambung pembahasan di buku Prinsip Hidupku. Insyaallah kita akan mulai membuka halaman 10. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Jadikan ini sebagai prinsip, taruh di depan mata kita masing-masing bahwa saya punya prinsip tidak akan melewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Sebagai tanggung jawab kita diberi umur oleh Allah, yang umur itu adalah waktu, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan, la tazulu qadam abdin hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Untuk apa umur itu kita habiskan? Dan umur sama dengan waktu. Sehingga kita ini hidup 4 dimensi. 3 dimensi plus 1 dimensi, yaitu dimensi waktu. Bagian ini akan ditanya oleh Allah. Tikai urip, tikai umur, nggopo? Diberi umur untuk apa? Maka bagi mereka yang sadar akan ada kehidupan yang kedua, dia tidak hanya menggunakan hidupnya untuk tujuan dunia, tapi dia berpikir untuk keselamatan akhirat, sehingga dia belajar agar nanti bisa bahagia di akhirat. Belajar itu butuh waktu yang panjang. Dan para ulama mereka belajar dari sejak mereka usia bisa menampung ilmu. Di usia tamyiz. Ada yang sudah khatam Quran hafalannya. Di usia 7 tahun, di usia 8 tahun, di usia 9 tahun. Itu umum di masa silam. Lalu mereka lanjut belajar sampai kapan? Sampai mati. Sebab tidak ada pensiun untuk belajar. Masa waktu kita belajar sampai kita mati. Kebiasaan orang soleh di masa silam ketika mencari hadis, maka mereka berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Selesai dari masjid pesantren gratis, nanti pindah ke Masjid Agung Klaten, pindah lagi ke masjid mana lagi, terus seperti itu. Dan dulu mereka lari. Dulu mereka lari dari satu tempat kajian ke tempat kajian yang lain. Sampai debu-debu berterbangan bukan karena truk lewat, tapi karena para tullabul ilmi, orang-orang yang belajar berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Di kota kita debu berterbangan karena apa? Tullabul ilmi sedang berpindah dari satu toko ke toko yang lain. Sehingga ketika orang itu sedang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dulu di masa para ulama belajar sampai debu-debu jalan terbang. Hingga satu ketika ada orang yang memegang bajunya Imam Ahmad. Lalu ditanya, "Ya Aba Abdillah, ila mata?" Wa Imam Ahmad, sampai kapan kita seperti ini? Kemudian beliau mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama mihbarah. Mihbarah itu apa? Tinta. Bersama tinta ilal maqbarah, menuju kuburan. Artinya belajar sampai mati. Catat kalimat ini ya. Bersama tinta hingga ke kuburan. Perkataan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini mengawali hidup dalam kondisi nol. Sama sekali tidak tahu apapun. Masalah agama nggak ngerti apapun. Masalah dunia juga nggak ngerti apapun. Harta juga nggak bawa. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian tidak tahu apapun dan juga tidak membawa apapun. Coba di antara jamaah yang dulu waktu lahir ada yang sudah pakai cincin? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Sehingga perhiasan yang anggaplah paling kecil, misalnya anting, begitu lahir, wes antingan, masya Allah, nanti jadi viral di mana-mana. Sehingga kita terlahir dalam kondisi nol, tidak membawa apapun, tidak tahu apapun. Atau mungkin di antara jamaah yang waktu lahir ada yang sudah hafal Al-Fatihah? Nggak ada. Dan itu dialami oleh semuanya. Saya, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama, siapapun yang namanya Anda kenal, waktu lahir semuanya dimulai dari nol. Kita nggak tahu apapun. Tapi ada orang yang cepat jalannya. Sehingga dimulai dari nol, tapi ilmunya banyak sekali. Ada yang dimulai dari nol, seperti jalan di tempat. Kan dhisik kok ngomong koyong ini. Orang tambah pinter. Karena dia tidak mau upaya untuk menambah ilmu. Seperti contoh ya, ulama siapa yang Anda kenal paling berilmu? Sebutkan namanya, siapapun. Misalnya Imam Syafi'i, yang kita sepakat Imam Syafi'i ulama, meskipun orang juga nggak tahu kayak apa sih ilmunya Imam Syafi'i. Beliau punya buku yang berjilid-jilid, seperti karya beliau yang berjudul Al-Um. Buku Al-Um itu berjilid-jilid. Dan fatwa beliau juga banyak. Beliau juga punya Musnad Asy-Syafi'i dan kitab-kitab yang lainnya. Ada orang yang hatinya seperti danau. Dia bisa menampung banyak sekali ilmu. Air dalam danau itu luas. Demikian pula para ulama yang lain. Sampai mengenai biografi Ibnu Taimiyah, yang mungkin Bapak Ibu kenal nama itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang mencatat biografinya Ibnu Taimiyah, mereka pernah menyimpulkan karyanya Ibnu Taimiyah itu, kalau di rata-rata dari mulai lahir sampai mati, beliau itu setiap hari nulis 10 halaman. Padahal bayi kan raiso nulis. Itu kalau di rata-rata dari mulai lahir sampai wafat. Saking banyaknya karyanya. Jadi ada orang yang dimulai dari nol, tapi ketika dia belajar, dia seperti pesawat. Begitu cepat melejit dan terbang ke atas, sementara kita seperti orang yang sedang jalan di tempat. Lama belajar, tapi ya ora pinter-pinter. Okay. Kadang saya tanya sama bapak-bapak ya, bapak-bapak sudah Jumatan berapa tahun? Sesuai umur yang Allah berikan. Berarti ini umurnya swida, Jumatannya sudah berapa tahun tuh ini umur swida? Apa ini kan dari Jumatan tuh? Anggaplah misalnya dia Jumatan 10 tahun ya. Terlahir dari lingkungan muslim, sehingga dia Jumatan di usia 10 tahun. Berarti dia Jumatan 50 tahun. Jenengan Jumatan 50 tahun. Coba uang mondok 50 tahun itu luar biasa. Pinter. Tapi Jumatan 50 tahun ditinggal turu. Sehingga mungkin sering ngikuti kajian. Sore, anggar sore mesti kajian. Tapi sing dieling-eling mung isine arisan. Makanya walaupun ibu-ibu ini rajin kajian, cuman kadang karena kajiannya tidak berkualitas, maka meskipun pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, yang didapatkan hanyalah bedol arisan. Mboten nggih?
Betul. Insya Allah di sini tidak salah. Tidak benar maksud saya. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan fuad. Ada pendengaran, penglihatan, ada fuad. Apa fungsi pendengaran? Untuk mendengarkan, menangkap informasi yang berupa suara. Apa fungsi penglihatan? Untuk membaca informasi yang berupa visual, yang berupa data teks atau visual. Itulah dua sumber kita dapat ilmu. Dari apa yang kita dengerin dan dari apa yang kita lihat. Tapi nek wonge turu seperti saklar yang lepas. Maka digambarkan oleh Ibnul Qayyim hubungan antara batin, antara fuad dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi guru itu seperti aki, tahu aki ya? Sumber listrik. Ya? Terus ada kabel. Kabel ini yang menyambungkan sumber listrik tadi ke lampu. Lampu bisa nyala kalau kabelnya pripun? Kabelnya pripun? Nyambung. Nah, di antara kabel ini ada saklar. Ada saklar. Kapan kabel itu nyambung? Nek saklare nutup. Saklarnya nutup. Lampu ini seperti hati. Yang dia menerima aliran listrik sehingga menyala. Aki ini seperti guru. Kabel ini adalah telinga, pendengaran dan penglihatan. Mata itulah saklar. Maka saat orang ngaji, nek matane merem, atine merem alias turu, itu seperti saklarnya buka. Nah, nek saklarnya buka, bisa jadi pendengarannya mendengar, nyambung listriknya di kabel, tapi lampunya gak nyala. Kenapa? Saklarnya putus. Paham ya? Maka kalau tidur jangan tidur. Kalau ngaji jangan tidur. Kalau tidur jangan ngaji, kalau ngaji jangan tidur. Pesannya Pak Polisi itu udah bener ya. Kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk. Kalau ngantuk jangan ngaji, ya percuma saja. Sampean pulang cuma untuk snack tok. Ya. Tapi kalau mau ngantuk ya sudah, silahkan nanti di rumah saja tidur. Kalau sudah seger balik lagi ke masjid. Wes rampung. Dan kalau ngaji jangan ngantuk. Mohon maaf, saya tadi baru duduk di sini ngantuk, masya Allah. Ini memang jam ngantuk ya. Ini adalah jam. Wal afidah, ada yang namanya fuad. Fuad itu apa, Pak? Fuad inilah tempat orang bisa mencerna sehingga dia bisa memahami perkataan ini maksudnya apa, ucapan seperti ini maksudnya apa. Itu dicerna oleh siapa? Fuad. Sehingga fuad ini berfungsi untuk mencerna kalimat, mencerna suara yang kita dengar. Dari situlah kita bisa paham. Karena kita punya fuad. Dan yang kedua, fuad ini berfungsi menampung. Sehingga jenengan saged eling, masih ingat. Masih ingat gak kemarin Ustadz ngomong apa? Oh masih ingat. Apa yang diomongkan Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Eling mong pembukaane tok misalnya. Karena dia punya fuad. Gambaran yang tidak punya fuad itu seperti ini. Andai kan jenengan ke sini bawa kucing, taruh kondunggo sing anteng, ikut mendengarkan. Kucing ini mendengar nggak? Mendengar? Mendengar. Dia punya organ pendengaran. Apakah kucing ini melihat? Melihat. Dia matanya sehat.
penglihatannya sehat, maka dia bisa mendengar kita, bisa mendengar jamaah, bisa mendengar narasumber. Dia bisa mendengar, bisa melihat. Tapi karena nggak punya fuad, meskipun diceramai 1 jam, 2 jam, dong membuatan badan. Itulah kucing. Kambing juga sama Pak Ustadz, sama ya. Makanya Allah memberikan gambaran ya, orang kafir yang dia sudah datang penjelasan kepada mereka tapi tidak mau mendengarkan, perumpamannya seperti apa? Ulaika kal an'am, kados dene kewan. Duwe kuping ora dinggo ngrungokno sing apik, duwe mripat ora dinggo nyawang sing apik, punya hati tapi tidak dipakai mikir, ulaika kal an'ami balhum adallu sabila. Kaya dene kewan, bahkan lebih menyimpang, lebih sesat daripada binatang. Karena yang diberikan oleh Allah ini enggak berfungsi. Makanya Anda lihat di sini, coba lihat di halaman 10. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum, lanjutannya apa? La'allakum tashkurun. Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan fuad bagimu agar kamu bisa bersyukur. Artinya kita punya tanggung jawab untuk mensyukuri nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan nikmat hati. Kue diparingi pendengaran nggopo? Diparingi penglihatan dipakai apa? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah. Baik, maka jaga pendengaran baik-baik. Aja seneng tinggal ngrungokno ghibah. Jaga penglihatan baik-baik, jangan dipakai untuk nonton yang masalah. Jaga hati baik-baik, jangan dipakai mikir sing ranggenah. Karena kalau tidak, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, mensyukuri itu dengan menggunakannya untuk hal yang manfaat. Punya pendengaran dipakai untuk mendengarkan yang manfaat. Saya mau tanya, lebih banyak mana kita mendengarkan yang manfaat dengan yang tidak manfaat? Ya? Lebih banyak mana? Insya Allah yang manfaat. Jadi gunakan pendengaran yang manfaat. Karena kadang orang lebih sibuk ngurungokno berita. Sehingga dia buka HP, ngurungokno berita, ngurungokno apalagi yang isinya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia nggak tahu, hidupnya tidak akan menjadi sulit. Maka kita perlu ingat bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat mengenai pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya, bagaimana Pak caranya agar fuad ini bisa sehat? Karena banyak orang yang belajar bertahun-tahun, tapi Pak yo koyo angel gitu ya. Bersinau rasanya pusing, berat untuk menerima. Kalau kita mengalami situasi seperti itu, Anda ketika belajar terasa berat untuk menerima, berarti fuadnya tidak normal. Fuadnya tidak normal. Kenapa? Nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Kokean beban pikiran. Mikir dunya, mikir utang, mikir bojone wong liya, barang. Itu semuanya ngerusak, Bu. Makanya tolong hati-hati ya. Orang yang terlalu sibuk bahas masalah politik itu fuadnya rusak. Karena tiap hari benci, gedeng, gak seneng gitu kan. Apalagi dalam dunia politik. Dunia politik gimana? Saling menjatuhkan. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Dulunya kawan jadi lawan, dulunya lawan jadi kawan. Sehingga kadang saya kalau sedikit baca berita ya, mau ngono berita seliringan, iki wong kok bendino padu. Saya yakin meskipun harta mereka banyak, tapi mereka tiap hari sakit hati. Tiap hari. Tiap hari mereka itu sakit hati. Ya. Tegang sama ini tegang sama ini. Ini sedang melakukan ini, sedang melakukan ini. Masya Allah.
Sehingga orang kayak gini itu yang di permukaan loh ya. Yang di belakang yang nggak kelihatan mungkin lebih gede daripada yang kelihatan. Karena apa yang diberitakan itu tentu saja sudah melalui seleksi. Yang nggak diberitakan bisa jadi lebih berbahaya. Maka bersyukur kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bisa hidup tenang, hidup nyaman, raketang duwe utang. Tapi ya iso nyicil saedik-saedik walhamdulillah. Yang penting iso mangan, turu nyenyak, anak iso sekolah, duwe tambah rezeki sedikit, tinggo umroh. Amin. Insyaallah. Baik, selanjutnya. Dengan belajar agama, maka kita seperti mengurangi potensi kebodohan yang ada pada diri kita. Mengingat pelajaran agama itu sangat banyak, maka dalam belajar kita perlu mencicil setiap hari. Sehingga ibarat sebuah pita begitu ya. Ini kosong, nek gak diisi. Maka kita isi setahap demi setahap. Karena pelajarannya banyak, perlu diapain? Dicicil. Setiap hari nambah. Ada banyak materi agama yang belum kita ketahui. Sehingga kata kuncinya ada pada keinginan untuk selalu menambah ilmu. Ketika seseorang masih memiliki keinginan untuk belajar, itu pertanda ada kebaikan pada dirinya. Karena hatinya terbuka untuk mau menerima ilmu. Nek wis nutup mau menerima ilmu, mbok dijak pengajian di samping rumahnya, dia enggak mau. Nggopo kumpul ning kono. Isine mong kaya ngono misalnya. Kan banyak orang yang sama sekali tidak mau nerima ilmu. Baik, ada hadis, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Dikasih stabilo hadisnya itu ya. Kalau bisa hafal ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Masya Allah. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang dijauhkan dari pemahaman agama, masalah agama nol putul gak ngerti, dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebab sumber kebaikan hamba itu dari wahyu. Dan wahyu itu bentuknya, wujudnya apa? Agama. Maka siapa yang mau belajar agama, berarti dia mendekat ke wahyu, dan semakin banyak yang dia ketahui, akan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Karena itu selama orang masih mau membuka diri untuk belajar, berarti dialah orang yang sejatinya berilmu. Karena dia mau untuk terus menambah pengetahuan dia tentang masalah agama. Baik, Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah mengatakan, siapa Sa'id bin Jubair? Dengan tambahkan footnote, murid senior Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, pernah mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang akan senantiasa menjadi orang alim sepanjang dia mau belajar. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima 'inda. Jika dia tidak mau belajar dan dia merasa bahwasanya dirinya sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Kroso pinter itu sama dengan paling bodoh. Karena orang yang kroso pinter menunjukkan dia bukan orang pinter dan dia menghalangi dirinya untuk mau menambah ilmu. Saya sering menjumpai ada orang yang salah ketika wudhu. Di Klaten pernah, ya. Di daerah yang lain juga pernah. Pernah satu ketika saya lihat ada orang yang salah wudhu di bandara, ya. Wudhu niki ngawur.
Kumur, cuci muka, usap rambut, terus cuci kaki. Saya ingatkan, Pak, tangannya tadi belum dicuci. Terus dia cuci tangan. Setelah itu dia pergi. Loh, Pak, bercuci tangan, usap kepala. Wes rapopo. Loh, nanti wudunya batal, Pak. Enggak apa-apa, tadi sudah. Tadi sudah, ya enggak boleh, Pak, nek gak urut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, terus lungo, sholat. Subhanallah. Ini orang lucu gitu. Kita nggak punya kepentingan mengingatkan dia selain karena kasihan. Berarti wudunya sah nggak? Batal. Kenapa batal? Tidak urut. Orang wudu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, kumur. Hah? Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, terus berkumur. Setelah itu tidur. Sah nggak sholatnya? Orang sholat kok, Pak. Dan masih ada orang seperti itu. Makanya bersyukur kalau dielingne gelem nompo. Sampean salah, sing bener kaya ngene. Ketika Anda diingatkan mau menerima, berarti hati kita masih terbuka untuk apa? Ilmu. Dan kalau hati masih terbuka untuk ilmu, maka insya Allah ada peluang untuk jadi wong apik. Nah, sekarang jadi prinsip ya. Ojo leren dadi wong sinau. Ojo leren dadi wong sing sinau. Karena kita butuh tiap hari belajar. Hari ini belajar, besok lagi belajar dan seterusnya. Selanjutnya, bagi para ulama menutup diri untuk belajar baik karena malas, karena malu ataupun karena sombong hanya akan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Sehingga orang tidak mau menutup dirinya untuk belajar, tidak mau belajar. Apapun alasannya itu bahaya. Nek wong wis ra gelem sinau, alamat dia bisa menjadi orang yang gak ngerti agama sampai mati. Ranggubris. Udah? Karena itu ada 3 pilihan. Kita harus menjadi salah satu. Pertama dadi wong alim. Ini berat ya. Yang kedua jadi muta'alim, wong sing gelem sinau. Yang ketiga jadi pendengar ilmu, penggemar untuk mendengarkan kajian walaupun dia bukan pembelajar. Jangan jadi yang keempat. Kalau sudah jadi yang keempat, kata Abu Darda, itu adalah kebinasaan. Itu pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak. Jadilah orang yang berilmu, alim, atau yang rajin belajar, atau minimal suka mendengarkan kajian. Jangan jadi yang keempat, kalau tidak kau akan binasa. Keempat niku napa? Wis ra gelem ngrungokno pengajian, wis ra seneng pengajian. Tapi srego kok Pak, nek malam Jumat iki ya kumpul. Lah sing dilakoni apa? Ya maca-maca, itu kan bukan pengajian wong maca-maca. Kecuali kalau jenengan mendapatkan asupan ilmu dari forum itu. Dan kita bisa bedakan, ini isinya ilmu ataukah isinya cuman ada yang gojekan, ada yang guyonan, ada yang cuman membaca. Kita bisa bedakan. Dan muslim, dia datang kumpul dalam rangka untuk belajar. Yang satu menyampaikan, yang lain mendengarkan. Sebagaimana forumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu forum tersebut disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai raudhah, taman surga. Sebab di tempat itu orang ini sedang memanen informasi agama yang jika diamalkan akan bisa mengantarkan pelakunya menuju
surga. Walhamdulillah. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nek awakmu lewat di taman surga, mendekatlah. Lalu ada sahabat yang tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Kata beliau, "Hilaqudz dzikri." Majelis ilmu. Sehingga mereka yang hadir di majelis ilmu, hakikatnya dia sedang berada di taman surga. Coba yang belum pernah ke Raudhah ada? Raudhah Madinah. Yang belum pernah ke Madinah? Ada ya? Ada. Kita doakan semoga segera bisa datang ke kota Madinah. Baik. Di Madinah ada Raudhah. Untuk masuk Raudhah caranya gimana? Datang ke Madinah. Terus kalau sudah sampai Madinah, Pak, ya datang ke Masjid Nabawi. Lalu ngantri. Antrinya kayak gimana? Panjang sekali. Sehingga bapak-bapak sampai kepanasan-kepanasan itu. Yang ibu-ibu antrinya di dalam. Tapi panjang sampai ono sing sikut-sikutan, desak-desakan, ya, dan seterusnya. Baik. Raudhah ada dua. Satu, Raudhah yang hanya ada di Masjid Nabawi. Untuk bisa mendapatkannya rebutan. Itu pun pakai tasrih, surat izin khusus. Ini Raudhah yang mungkin sulit untuk kita dapatkan. Di Indonesia nggak ada. Yang kedua, ada Raudhah yang bisa didapatkan di semua tempat yang di situ ada majelis ilmu. Apa itu? Tempat kajian. Maka orang yang datang ke kajian, kemudian dia duduk, mendengarkan dengan baik, hakikatnya dia sedang berada di Raudhah. Dan bagian ini banyak orang yang nggak suka. Padahal gratis. Gratis kenapa bayar? Masuk sini gratis apa bayar? Masjid Agung, masjid gratis. Nah, masjidnya mau pun gratis. Sehingga Anda datang gratis. Tapi banyak orang yang nggak seneng. Itulah contoh bagaimana Raudhah yang sebenarnya semua orang bisa mendapatkannya, tapi mereka tidak berusaha untuk mendekat ke sana. Baik, selanjutnya materi sudah selesai. Saya sedikit berbagi cerita. Diceritanya enggak? Atau enggak usah aja? Enggak usah aja. Anda mau pulang atau mau tidur sini? Hah? Mau pulang, berarti enggak jadi cerita ya? Baik. Ini ada sedikit cerita tentang bagaimana pengalaman para ulama dalam belajar. Ada beberapa ulama yang belajarnya itu telat. Sehingga mereka itu belajar ketika sudah di usia agak senior. Ya meskipun belum tua. Yang pertama yang dialami oleh Imam Al-Kisai. Ada seorang ulama ahli qiraah, ahli bahasa, namanya Al-Kisai. Al-Kisai ini dulu waktu kecil, waktu remaja itu mondok. Beliau remaja, waktu itu sudah agak senior usianya ya. Beliau mondok, tapi EQ-nya di bawah rata-rata. Secara kemampuan itu rendah gitu ya. Jadi belajar di pondok itu nggak pernah paham. Maka berkali-kali ikut kajian gurunya, di tes itu nggak pernah berhasil. Selalu kalah dengan teman-teman yang seangkatan dengan dia. Akhirnya dia merasa kayaknya saya nggak cocok untuk jadi anak pondok. Maka Imam Al-Kisai pamit, Syekh, daripada nanti saya jadi beban bagi yang lain, selalu ketinggalan, ya sudahlah,
saya tak berhenti belajar. Saya pamit, saya biar dagang saja. Maunya jadi apa? Pedagang. Udah, pamit sama gurunya dan pamit sama teman-temannya. Terus pulang. Nah, ketika di perjalanan pulang, beliau itu mampir di sebuah masjid. Saat berada di masjid itu, beliau melihat ada semut yang naik ke atas tembok sambil membawa makanan. Anda mau saya ceritain atau cerita sendiri? Baik, maka yang sedang bercerita sama yang lain tolong karen dhisik ya, gantian cerita ya. Saya yang dongeng dulu, nanti gantian jenengan yang dongeng. Jadi ini semut naik ke atas sambil bawa makanan. Dibawa naik, tiba jatuh. Mau turun, ngambil makanan tadi, naik lagi. Jatuh lagi, turun lagi, dia ngambil makanan itu, jatuh lagi. Berkali-kali sampai akhirnya dia berhasil membawa makanan itu ke lubang rumahnya. Cara Allah membukakan hati seorang hamba yang awalnya sudah putus asa, kayaknya saya kalau serius belajar kayaknya tidak mungkin jadi wong pinter. Melihat kejadian itu kemudian dia tersentuh. Masya Allah, otak saya tidak lebih kecil daripada otak ini semua. Badan saya tidak lebih lemah daripada badan ini semut. Tapi kegigihan semut ini dalam memperjuangkan dapat makanan, bolak-balik munggah bedun, ngangkat makanan, sampai kemudian dia berhasil. Masa saya nggak bisa? Bismillah, saya akan rajin belajar. Balik ke pondok tadi. Yang tadi sudah pamit, terus balik lagi. Akhirnya beliau berusaha untuk tekun belajar, saking tekunnya belajar, sampai Al-Kisai ini jadi orang yang berprestasi. Hingga kemudian beliau jadi ulama kibar dan termasuk salah satu di antara ahli qiraah. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin dengar ya, ada 7 qiraah, itu salah satunya adalah qiraah Al-Kisai. Kalau Al-Quran yang kita baca itu qiraahnya siapa? Dari Hafiz an Asim. Hafiz dari Asim. Sehingga Anda baca di mushaf, nanti di sampulnya itu ada keterangan ini mengikuti Rasm Usmani, qiraah Hafiz dari Asim. Itu yang kita pakai. Nah, salah satunya qiraahnya Al-Kisai. Al-Kisai ini termasuk ulama ahli qiraah. Baik, ini cerita yang pertama. Cerita kedua, pengalaman yang dialami oleh Ibnu Hazm. Ada ulama Andalus namanya Ibnu Hazm. H-A-Z-M. H-Z-H-Zai-Mim. Hazm. Ibnu Hazm dulunya orang awam. Gak ngerti agama sampai usia agak senior. Hingga suatu ketika beliau mau nyolati jenazah, lalu masuk masjid. Begitu sudah masuk masjid, terus duduk. Di sebelahnya ada anak remaja, ada anak kecil. Ibnu Hazm ditepuk, berdiri, sholat. Akhirnya beliau pun berdiri terus sholat 2 rakaat. Disuruh sholat tahiyatul masjid. Berdiri, sholat. Terus berdiri, sholat tahiyatul masjid. Udah? Di kesempatan berikutnya, Ibnu Hazm masuk ketika setelah asar. Masuk masjid setelah asar. Kemudian begitu beliau masuk masjid, ketemu anak itu lagi. Ibnu Hazm langsung jajari anak itu, terus sholat 2 rakaat. Sama anak tadi, ditarik tangannya, suruh duduk. Duduk, gak boleh sholat. Ketika itu kemudian beliau sedih. Aku kalah karo cilik. Saya kalah sama anak kecil. Sehingga beliau tidak emosi, beliau tidak marah ketika diingatkan salah. Beliau malah mikir, wah ternyata selama ini saya salah. Aku kalah karo anak kecil ini. Dia lebih pintar daripada aku. Kenapa disuruh duduk? Tidak boleh sholat sunnah di waktu larangan. Karena ketika itu setelah asar.
Setelah asar termasuk waktu larangan untuk sholat sunnah. Menurut pemahaman anak itu. Dan memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada dua pendapat. Ada? Lalu Ibnu Hazm langsung duduk, terus bingung dia. Akhirnya beliau minta bimbingan. Tolong dong kasih tahu ke saya di mana saya harus belajar ilmu fikih. Maka ditunjukkan, kau silakan belajar ke sana. Insya Allah kau akan bisa mendapatkan banyak keterangan tentang ilmu fikih. Maka mulailah Ibnu Hazm belajar sampai beliau menjadi ulama kibar dan menulis buku berjilid-jilid judulnya Al-Muhalla. Dan ini buku sering jadi referensi dalam beberapa kajian ilmu fikih dan beliau menjadi salah satu pemimpin madhab Zahiriyah. Beliau punya madhab namanya madhab Zahiriyah. Baik, ini pengalaman belajarnya Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, selanjutnya kita beralih kepada pengalaman belajar ulama belakangan. Pak, itu tadi kan ulama masa silam. Kalau yang belakangan ada nggak, Pak? Ada. Orang-orang yang punya pengalaman belajar, dia mulai belajar telat. Sudah senior, sudah berumur, baru belajar. Yang pertama, ada seorang ahli hadis kota Mesir, namanya Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah ta'ala, beliau ini dulunya adalah seorang ahli farmasi atau penjaga apotek. Penjaga apotek. Nah, satu ketika bekerja, jam istirahat, beliau ke masjid. Sebagaimana biasanya ke masjid, terus sholat di jam istirahat. Selesai sholat duhur, beliau kemudian istirahat di dekat perpustakaan mini masjid. Kayak di bawah tangga itu kan ada buku-buku ya. Itu perpustakaan mini di masjid. Lalu beliau ketemu sebuah buku judulnya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baca buku itu. Tertarik dengan isinya. Lalu beliau berkomitmen, saya ingin belajar lebih serius. Saya ingin ketemu dengan penulis buku ini. Dan penulis buku itu masih hidup, tinggal di Yordan. Akhirnya dari Mesir, beliau berangkat ke Yordan dan belajar di Yordan. Beliau pulang balik ke Mesir, jadi ahli hadis Mesir. Siapa namanya? Selali. Abu Ishaq siapa? Al-Huwaini. Bukan Al-Kuwaini ya, Kuwaini ini mangga. Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau setelah belajar kemudian balik ke Mesir dan jadi salah satu ulama yang sering membahas masalah hadis. Baik, kita beralih ke yang lain. Ada seorang ulama, beliau juga ahli hadis, meskipun tidak lebih hebat daripada Abu Ishaq, tidak lebih terkenal daripada Abu Ishaq. Beliau adalah Syekh Amr bin Abdul Mun'im. Amr bin Abdul Mun'im Salim. Ini dulunya adalah seorang ahli pemrograman. Dia developer web. Orang yang pinter membuat web, membuat pemrograman ya. Sudah? Dan dalam pertemuannya beliau ketemu dengan seorang ulama yang ingin membuat aplikasi isinya buku-buku ulama. Ulama ini namanya Abdullah Al-Judain. Abdullah Al-Judain. Akhirnya karena seringnya membaca buku-buku para ulama dicantumkan dalam web itu, lama-lama beliau jadi pinter. Akhirnya beliau tinggalkan aktivitas kerja komputer dan fokus belajar ilmu agama, sehingga beliau menjadi salah satu referensi dalam masalah kajian tentang agama. Punya buku mustalah hadis dan juga punya buku fikih tapi tipis-tipis ya. Nah, sebagian bukunya saya punya. Artinya begini ya,
Jadi mulai belajar untuk serius itu tidak harus dari kecil. Bisa jadi sudah usia, sudah berumur, baru serius belajar, kemudian jadi ulama kibar, bisa nggak? Bisa. Anda memungkinkan nggak kayak gitu? Hah? Kita kayak nyawang awake dhewe iki isin maksudnya. Apa nek kaya ngene ya iso dadi ulama mungkin. Ya mungkin kita tidak bisa punya karya besar ya. Nek kon ngapal Quran ya berat. Tapi mohon maaf kalau Anda sudah kosong waktunya ya. Anak wis gede-gede dan tinggalnya terpisah dari anak-anak, wis ra momong cucu, tidak beraktivitas apapun, kebutuhannya juga sudah dicukupi. Sudah? Mungkin suaminya meninggal tapi anaknya ngasih nafkah. Sudah kosong waktunya. Saat waktu kosong seperti itu, coba kita berkaca kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu punya anak enggak? Hah? Tidak, Aisyah itu enggak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur berapa? 19 tahun. Ada yang menyebutkan 18 tahun, dia kanan kirinya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Aisyah berumur 19 tahun. Dan Aisyah meninggal dunia di umur 60 sekian tahun. Ada yang menyebutkan 64 atau 60 berapa. Jauh ya. Jadi janda sepanjang puluhan tahun. Tapi karena Aisyah nggak punya kesibukan apapun dan suaminya sudah nggak ada dan para istri Nabi SAW nggak boleh nikah lagi, maka rambutnya Aisyah dipangkas. Rambutnya Aisyah pendek. Biar nggak merawat rambut. Karena kalau rambutnya panjang kan harus merawat rambut, dandani rambut, kesel dandanan sisiran rambut. Sisiran itu kadang bisa sampai 1 jam. Mau sisiran karo petan gitu. Maka daripada repot, dipotong pendek. Aisyah motong pendek. Sudah. Karena tidak ada yang perlu untuk dihias. Mau berhias kepada siapa? Suaminya sudah nggak ada. Kemudian Aisyah ini rajin puasa karena beliau masih muda ya, dan yang namanya gejolak syahwat mungkin ada, sehingga beliau menurunkan tensi itu dengan cara banyak puasa. Satu lagi kesibukan Aisyah itu mengajar, dan beliau banyak mengajar sunnah-sunnah Nabi SAW kepada keponakan-keponakan beliau, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, terutama Urwah. Urwah ini keponakan Aisyah yang kaya ilmu dari Aisyah. Urwah ini tabi'in ya. Anaknya Asma, dan Asma dengan Aisyah apa? Saudara. Saudara tunggal bapak beda mbok. Ibunya Asma dengan ibunya Aisyah itu beda. Baik. Demikianlah seorang wanita yang mungkin sudah kosong waktunya karena nggak ada kesibukan yang lain, diisi dengan kesibukan ilmu. Dan beliau menjadi ulama kibar. Sehingga ilmunya Aisyah jika dibandingkan dengan ilmunya yang lain, nggak ada banding. Aisyah radhiyallahu anha adalah faqihah, siddiqah. Seorang wanita faqihah, siddiqah. Yang ilmunya sangat kaya. Maka kami pesankan ya, mungkin Anda dalam kondisi tidak punya kesibukan apapun, waktunya jangan habis dipakai reunian. Gak ada manfaatnya itu. Apalagi cuman makan-makan. Kita nanti makan di mana? Itu 1 pekan wis ana jadwale gitu. Senin Kliwon mangan ning kene, Selasa Pahing nanti mangan ning kene, Rebo Legi nanti mangan ning kene. Subhanallah kok wis ana jadwale. Dan kalau sudah kumpul makan-makan, isinya kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Makanya tolong diwaspadai, daripada seperti itu mending dipakai ngaji. Pak, tapi saya ngaji pakai apa? Lan jenengan kan bisa baca buku. Bisa baca buku yang berbahasa Indonesia? Bisa. Koleksi, gitu. Koleksi. Buku ini sudah selesai saya baca, Pak. Beli buku baru lagi, baca lagi. Beli lagi, baca lagi. Terus seperti itu. Sehingga Anda misalnya 1 bulan 1 buku habis. Bulan berikutnya 1 buku habis.
Bulan berikutnya 1 buku habis. Kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Sehingga nanti lemarinya dipenuhi dengan buku, menggeser tempat untuk diisi Tupperware. Karena sudah diisi buku. Karena nek kosong kan biasanya diisi apa ya? Diisi apa ya? Nek kosong, lemari kosong, jenengan mikir apa? Isi, terus belonjo gitu. Nah, belonjonya saya nggak ada manfaatnya. Mau diisi perabotan, diisi Tupperware dan seterusnya. Sudah? Jadi tolong tanamkan prinsip ini. Tidak ada masalah. Mungkin kita sudah lanjut usia. Karena memulai belajar itu tidak harus dari muda. Sejak kita punya kesadaran, saya mau serius untuk belajar. Insya Allah, jika dimudahkan oleh Allah dan dibukakan oleh Allah pintunya, akan Allah jadikan kita sebagai orang yang rajin belajar dan punya banyak ilmu. Insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Silakan ibu yang langsung bertanya. Ada ibu yang langsung bertanya? Tidak ada. Oh, ada. Kejauhan itu. Baik, seadanya dulu ya. Sekarang ada pertanyaan? Insya Allah yang lain sudah pada kenal ya. Kemudian kan harta warisan itu harus sudah dipastikan. Apabila suaminya itu sudah meninggalkan teman-teman yang sekolah, Anaknya laki-lakinya berapa? 1. Nggih. Ya. Dibandingkan sekarang. Ayahnya itu berkembang dengan tidak berbeda. Ada rumah, mungkin misalnya seperti itu. Apakah harus diwujudkan misalnya, oh ini dinilai 100 juta, baru juga ini karena masalah begini. Bapaknya atau bagaimana? Atau harusnya menunggu mereka itu yang masih menanggung. Nggih. Nilainya lebih gede. Siap, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan waris ini di luar tema ya. Berarti jawabannya di luar masjid. Atau pribon? Langsung. Nah. Tentang apa yang tadi disampaikan, pertanyaan saya ulang, mungkin pemirsa tidak mendengar pertanyaannya. Jadi beliau menyampaikan tentang warisan seorang bapak, sementara anak-anaknya masih sekolah, ada yang masih SMP, sehingga belum sanggup untuk menerima harta dalam jumlah besar. Lalu apakah warisan itu harus segera dibagi? Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendapatkan dalil yang mengatakan warisan harus segera dibagi. Ya meskipun itu umum gitu. Sehingga warisan harus segera dibagi. Dalilnya itu mana, itu enggak ada. Saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan itu. Maka saya tidak pernah mengatakan warisan harus segera dibagi. Dan di buku saya Pengantar Ilmu Waris tidak ada pernyataan itu.
Bahkan sampai ada yang ekstrim, bilang kalau warisan tidak segera dibagi, nanti mayit tidak bisa tenang. Ini rano hubungannya. Kalau utang mayit tidak segera dilunasi, itu nggak tenang, betul nggih? Tapi kalau warisan tidak segera dibagi, mayitnya nggak tenang, ini nggak ada hubungannya. Karena sejak orang itu meninggal, otomatis, ya, jangan catat ya, otomatis harta yang dia miliki bukan lagi miliknya. Sehingga kalau si A punya harta, ya, begitu A meninggal, maka hartanya ini otomatis bukan lagi miliknya A, tapi pindah hak milik menjadi milik siapa? Ahli waris, otomatis. Baik. Maka sejak si bapak ini meninggal, otomatis harta itu jadi milik istri dan anak-anaknya, otomatis. Walaupun bapak ini tidak pernah ngomong apapun, walaupun tidak pernah menyampaikan apapun. Sebab yang namanya pengalihan hak waris itu sifatnya ijbari, otomatis. Ijbari itu artinya otomatis, terjadi secara otomatis. Baik. Oleh karena itu, mungkin yang dimaksud menunda pembagian waris itu adalah menunda serah terima. Kalau tertunda serah terima, mungkin. Kalau pembagiannya tidak bisa, karena begitu meninggal ini otomatis jadi hak milik ahli waris. Maksudnya gimana, Pak? Kalau tadi kan bapaknya meninggal, satu, istrinya berapa? Satu. Seorang istri dan 4 anak, salah satunya laki-laki. Urutan bebas ya, mau laki-laki pertama maupun terakhir bebas. Sudah? Berarti istri dapat berapa? 1/8. 4 anak ini 1 laki-laki, berarti ada 5 bagian ya. Dibagi, sisanya dibagi 5. 1/8, sisanya 7/8 dibagi 5 sama dengan 7/40. Ngoten nggih? Tiap anak perempuan dapat 7/40. Untuk anak laki-laki dapat 14/40. Sudah, itu otomatis. Begitu bapaknya meninggal, otomatis ini dapat. Dengan nominal tadi. Istrinya 1/8 atau 5/40. 1/8 kan sama dengan 5/40. Anak perempuan 7/40, anak laki-laki 14/40. Sudah? Ini otomatis. Karena otomatis, maka mau dikumpulkan bareng maupun tidak dikumpulkan, mereka pasti dapat sesuai itu. Nah, mungkin ada masalah. Tapi Pak, warisannya kan wujudnya benda tidak bergerak. Contohnya apa nih, Pak? Rumah, mobil. Mobil itu bergerak ya. Ini salah ya. Rumah, tanah, apartemen, hotel, kemudian villa, dan seterusnya. Secara umum harta bisa kita bagi jadi 2. Ada harta liquid, ada harta non liquid. Harta liquid itu yang gampang dibagi. Duit, tabungan, emas, perabotan, baju, ya, bekas pakaian itu dan seterusnya. Itu namanya harta liquid. Sudah? Nah, yang seperti ini langsung dibagi bisa. Nah, terus yang SMP gimana, Pak? Misalnya tabungan Bapak 40M. Kan dibagi 40 tadi kan? Istrinya dapat 5, anak perempuan dapat 7 masing-masing, anak laki-laki dapat 14M. Sudah? Nah, selanjutnya yang SMP dititipkan ke ibunya atau siapa yang siap untuk jaga. Nah, yang jaga ini namanya wali. Nanti dikasih tahap demi tahap sesuai untuk kebutuhan dia, sehingga nafkah dia, SPP sekolah dia dan seterusnya bisa diambilkan dari warisan yang ada. Wallahu a'lam. Insyaallah paham ya. Jadi yang tertunda itu tertunda serah terima, bukan tertunda memiliki. Beliau memiliki sejak bapaknya meninggal, walaupun serah terimanya bisa ditunda. Ya, bisa diserahkan nanti mereka kalau sudah dewasa, dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan
fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak yatim dalam pemberian harta kepada mereka hatta idza balagun nikah, sampai mereka sudah mencapai usia nikah. Dan yang dimaksud usia nikah ya usia baligh. Fa in anastum minhum rusydan, kalau kalian merasa anak ini sudah dewasa dalam memegang harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, silahkan serahkan harta warisan itu ke mereka. Tujuannya apa? Nah, mereka sudah dewasa ya, sudah serahkan, kamu sendiri yang ngelola. Sebelum itu jangan diserahkan ke mereka. Nanti uang itu cepat habis. Anak SMP dikai duit 1 miliar. 5 hari habis. Tinggal boleh judi online. Bahaya ya. Sehingga walinya harus menjaga agar harta itu tidak cepat habis. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, bagaimana cara menjaga agar fuad tetap sehat? Caranya menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, mau belajar, mendengarkan tausiah, itu fuadnya sehat. Tapi nek ngrungokno gerenengan, maca berita, isine menyakitkan, senengane lara ati, ini rusak fuadnya. Maka orang yang punya banyak masalah susah berkembang. Punya masalah dengan keluarganya, suami punya masalah dengan istrinya, istri punya masalah dengan suaminya, punya masalah dengan anaknya, punya masalah dengan tetangganya, karo dulure, karo koncone, kokian masalah yang rusak napa? Fuad. Maka orang yang hidupnya penuh dengan masalah itu mikirnya kurang panjang. Karena hidupnya penuh masalah. Sehingga kita perlu jaga fuad kita, jangan terlalu banyak sengketa. Nek lara ati niku pripun? Kalau lara ati nanti susah belajar karena lara ati. Apakah perempuan itu bukannya supaya memanjangkan rambutnya, kecuali kalau ada yang punya penyakit? Boleh memendekkan rambutnya, tapi tidak boleh seperti lelaki. Sehingga jenengan lihat lelaki di zaman sekarang potongan rambutnya kayak gitu. Nah, perempuan jangan seperti itu, panjangkan dikit. Mungkin 1 leher ya. Sehingga dia tetap punya rambut ciri perempuan tapi tidak panjang, biar perawatannya tidak repot. Tapi kalau dia punya suami, pertimbangkan kondisi suami. Mas, seneng sing dawa napa sing cendhek nggih? Keriting napa lurus? Jangan pesen sing pundi. Mangke campur endok nggih saged. Wah iki sarimi nek. Apa yang kita amalkan ketika berada di Raudhah Masjid Nabawi? Ya, Anda bisa beribadah apapun. Kecuali kalau di waktu larangan tidak boleh sholat. Jadi masuk Raudhah kok bar subuh, ya wis bejane. Terus gimana Pak? Masuk Raudhah setelah subuh, duduk doa, zikir. Enggak boleh sholat setelah subuh. Di Raudhah loh Pak? Iya di Raudhah. Karena Nabi SAW melarang sholat setelah subuh itu di Raudhah. Beliau kan mimbarnya di kawasan Raudhah. Sehingga beliau ceramah, beliau sampaikan dilarang waktu-waktu larangan untuk ibadah. Itu ketika beliau di Madinah. Niat apa saja yang kita amalkan selain sholat 2 rakaat? Anda bisa mengamalkan apapun, misalnya zikir, doa, dan seterusnya. Karena di tempat yang mulia, silakan banyak berdoa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah infak masjid termasuk fisabilillah yang boleh menerima zakat mal? Jawabannya tidak. Bahkan ulama sepakat tidak boleh menyerahkan zakat mal untuk pembangunan masjid atau operasional masjid. Alias artinya siapa yang menyerahkan zakat mal untuk operasional masjid, zakatnya diulang. Karena ulama sepakat tidak boleh. Berarti tidak sah. Karena penyaluran zakat mal salah satunya untuk fisabilillah, tapi tidak termasuk di dalamnya bangunan masjid. Sebab bangunan masjid itu pakai wakaf, bukan pakai zakat.
Saham dizakati tiap tahun atau sekali saja? Tiap tahun. Karena zakat mal itu zakatnya tiap tahun, bukan sekali saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah seseorang yang berbinti ibu. Artinya tidak punya bapak nasab ya. Tahun 2012 saya menikah, dinikahkan wali hakim dengan menyebutkan binti ayah. Apakah pernikahan saya sah? Lalu apakah saya harus mengulang akad kami? Saya takut suami tahu aib orang tua saya. Baik. Andaikan tidak nyebut nama orang tua dalam akad nikah itu sah. Bahkan tidak nyebut nama orangnya dalam akad nikah itu sah. Misalnya ya, si A hanya punya seorang anak perempuan, hanya punya satu orang anak perempuan. Lalu dengan B, dia melakukan akad nikah. Aku nikahkan kamu dengan putriku, maharnya seperangkat alat masak. Terus B setuju, udah. Saya terima, kobil tuh aku terima, sah. Nyebut nama nggak tadi? Tidak. Putriku itu berarti siapa? Ya anak dia, kan cuma satu. Kecuali kalau putrinya banyak. Aku nikahkan kamu dengan putriku. Putri bapak yang mana? Kamu boleh milih. Nggak bisa. Kok golek sing bayi. Sehingga kalau anaknya perempuannya lebih dari satu harusnya nyebut. Putri bapak yang mana? Putri saya yang namanya ini. Tapi kalau anak perempuannya cuma satu, nggak perlu nyebut, sah. Karena tidak mungkin ada yang lain. Paham ya? Tidak mungkin ada yang lain. Itu yang disebut dengan ta'yin. Karena itu, kalaupun salah nyebut mahar, salah nyebut binti, salah nyebut nama, tapi orangnya jelas, insya Allah tidak masalah. Tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Wallahu alam. Sehingga misalnya ada orang akad nikah tapi salah nyebut mahar. Ya. Wahai Abdullah, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Amatullah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Salah, seperangkat alat masak dibayar tunai. Terus tadi yang sebenarnya dia nyebutnya alat sholat, nyebutnya alat masak, harusnya alat sholat. Atau sebaliknya, dia nyebut alat sholat, padahal yang dikasihkan alat masak. Jenengan senang pun alat sholat atau alat masak? Alat masak. Makanya kalau nanti anaknya nikah minta, jangan alat sholat, alat masak saja. Loeh larang, gitu. Kompor 5 tungku. Panci 10 satu set, lebih larang timbangannya alat. Ini apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau belajar sampai larut malam, bolehkah? Karena status ibu rumah tangga, karena saya tidak pernah mendengar tidak boleh berlarut-larut. Kalau larut malam tidak masalah. Para ulama itu kalau belajar sampai nggak kenal waktu. Sehingga mereka baca sampai jam 2 malam. Salah satu guru saya itu kalau membaca sampai jam 2 malam. Kita jam 11 sudah tidur. Saya pernah ngelilir karena kehausan. Bangun, itu satu ruangan ya. Waktu itu satu pondok. Di satu ruangan saya ngelilir jam 2, bangun keluar, itu beliau masih belajar di ruang belajar jam 2. Dari mulai jam 10 sampai jam 2. Itu belum selesai. Maka orang belajar sampai tengah malam itu hal yang biasa dilakukan oleh para ulama. Imam Bukhari semalam itu ngelilir 16 kali. Ngelilir, nyalain lampu, nyalain belajar. Terus tidur, ngelilir lagi, nyalain lampu, nyalain. Seperti itu.
Bagaimana sikap kita dan batasan-batasan apa ketika kita dimintain tolong oleh keluarga mantan suami untuk bisa memberi support dan menggali info supaya mantan suami mau berbagi unek-unek yang sedang dirasakan. Qadarullah beliau sedang tertimpa musibah dan dari keluarga sudah kehabisan cara pendekatan untuk mencari solusi musibah tersebut karena beliau tertutup dan tidak mau jujur. Ya karena sudah mantan suami kan berarti bukan mahram dan sebenarnya Anda tidak punya tanggung jawab apapun. Maka dia punya masalah dengan keluarganya, Anda tidak punya tanggung jawab. Kecuali kalau nikah lagi. Ya balen sih ya balen. Terus balen, akad nikah. Nah setelah itu Anda kasih motivasi, ayo cerita unek-uneknya apa. Itu mungkin. Tapi kudu apa? Balik dulu. Saya punya uang tabungan yang budgetnya cukup untuk umroh atau haji reguler. Apabila saya ingin mendaftarkan ibu saya ke tanah suci, lebih baik daftar umroh haji reguler. Ibu saya sudah 62 tahun. Ya, kalau Anda mau daftarkan ibu haji reguler di usia 62 tahun, Klaten antrinya berapa? 30, berarti beliau baru berangkat 92. Cuman kemungkinan ya, kan kaidah pemerintah, jika nanti meninggal akan dilanjutkan oleh anak, ahli waris anak. Sehingga kalaupun Anda daftarkan ibu, sudah, kemudian ternyata beliau meninggal sebelum berangkat, pasti nanti akan jatuh ke anak. Maka kalau misalnya Anda lakukan ini, ya sudahlah, tak daftarkan ibu saya, paling ya orang nyanda. Wah, ini bahaya ini anak ya. Berarti niatnya tidak serius. Ya yang serius, mudah-mudahan nanti ada percepatan. Insya Allah sambil nanti Anda nabung, kalau Anda daftar biasanya disegerakan untuk mendampingi ibu yang sudah sepuh. Kalau bisa diumrohkan, ya monggo diumroh. Kalau umroh kan nggak perlu ngantri. Reguler atau umroh, nah, dananya cukup untuk apa? Baik, yang saya pahami kalau dananya hanya cukup salah satu, sebaiknya daftar haji. Karena ini rukun Islam dan untuk umroh nanti tambahannya setelah itu. Sehingga Anda daftar haji, semoga setelah itu dijadikan pembimbing umroh kan bisa gratis ya. Orang tuanya, okay. Jadi nanti didaftarkan haji, umroh tambahan. Tambahan itu kalau ada uang baru ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pekerjaan saya berdagang di event-event. Bagaimana hukumnya jika saya berdagang di konser? Saya sering mengikuti event-event adat, event-event agama lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada muridnya Imam Ahmad, namanya Muhanna. Muhanna ini beliau berasal dari Syam. Imam Ahmad tinggalnya di mana? Imam Ahmad tinggalnya di mana? Baghdad. Baghdad itu di mana? Irak. Kalau Syam di mana Syam? Syam. Palestina itu Syam. Ya. Jadi murid ini berasal dari Palestina, datang ke Baghdad, belajar kepada Imam Ahmad di Baghdad. Nah, Muhanna ini cerita, dulu Syam itu penduduk yang beragama Nasrani banyak. Dan itu sejak zaman Syam ditaklukkan di masa Umar, mereka beragama Nasrani, sampai anak turunnya beragama Nasrani. Jadi gereja-gereja di Syam itu banyak, padahal itu masuk wilayah kaum muslimin. Nah kemudian Muhanna ini cerita, di tempat kami itu ada perayaan, kalau nggak salah namanya Dir Ayub, perayaan namanya Dir Ayub. Nah dalam perayaan itu ada bazar gelar, jadi perayaannya di tempat ibadah, ada tanah luas, lapangan itu tempat bazar. Muhanna tanya, boleh nggak kita belanja di situ
karena di tempat itu ada banyak barang-barang murah. Lalu jawab Imam Ahmad, tidak masalah selama kamu tidak masuk ke tempat ibadahnya. Nah, kalau masuk ke tempat ibadah, tidak boleh. Sehingga kalau Anda misalnya, konsernya di mana Pak? Di sono, jauh. Tapi Anda jualannya sejarak 5 kilo dari konser. Itu boleh ya. Ya rapayu tuh Pak. Ya gitu mendekat lagi. Ambil posisi yang kira-kira tidak terlalu dekat. Karena berbahaya. Nanti kalau terjadi tawuran kan bisa beresiko. Maka Anda ambil posisi yang tidak terlalu dekat dan jangan terlalu mendekat. Event apapun insya Allah tidak masalah. Yang penting jangan berada di titik ritualnya, titik maksiatnya. Sehingga Anda cuma meramaikan di sekitarnya. Itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memandikan jenazah ayah bagi anak perempuan tidak boleh. Bagaimana dengan anak perempuan ngurusi ayahnya yang sakit? Boleh ya. Kenapa memandikan jenazah lawan jenis gak boleh? Kecuali anak dan suami. Anak yang belum usia 7 tahun, yang belum tamyiz, ibunya memandikan anaknya yang belum tamyiz itu boleh, lawan jenis. Tapi kalau yang sudah balik, sudah tamyiz, sudah besar, nggak boleh. Karena akan memandikan itu pasti menyentuh aurat besar. Justru di bagian-bagian itu yang paling banyak untuk disiram dan digosoi. Keluar kotoran, ditekan apanya? Perutnya, perut tekan, keluar kotoran, dibersihkan. Perut tekan lagi, keluar kotoran, bersihkan. Terus seperti itu. Nah itu karena butuh menyentuh kemaluan, maka tidak boleh lawan jenis. Walaupun itu bapaknya sendiri, walaupun ibunya sendiri, anak laki-laki nggak boleh. Tidak? Tapi kalau ngerawat sakit, ya tentu saja boleh. Bolehkah kita bayar DP umroh? Boleh ya, karena akad jasa tidak harus bayar tunai di depan. Atau hukumnya ibu-ibu atau akhwat ikut senam di lapangan dengan musik. Kalau nyindir ya jangan terus terang ya. Karena jelas ini hukumnya nggak boleh gitu loh. Sehingga saya tahu ini bukan bertanya tapi menyindir yang pernah bertanya. Wallahu alam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang diberkahi oleh Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.